kehidupan sekitar kita, dalam kehidupan bersama. Ada yang mati karena sakit, celaka, ada yang karena dibunuh, atau ada karena bunuh diri. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini firman Tuhan menceritakan saat Tuhan Yesus dipertanyakan siapa dia dan keberadaannya. Karena beberapa waktu sebelumnya sebenarnya Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria bahwa ia adalah seorang Mesias. Itu dalam pasal 4 ayat 26 kitab Yohanes. Bahkan ketika ia pun menyatakan dirinya bahwa dia bukan dari dunia ini, melainkan dari atas, dan dia adalah Allah. Pasalnya yang ke-8. Dan kemudian dalam percakapan tentang anak yang buta, ia pun juga menyatakan dirinya sebagai anak Allah di pasalnya yang ke-9. Akan tetapi dari pernyataan yang disampaikan oleh Yesus, ternyata orang-orang Yahudi mereka belum percaya, orang belum yakin. Sehingga ketika di hari raya pentabisan Bait Allah, mereka kembali bertanya tentang siapakah Yesus sebenarnya. Karena semua perkataan dan tindakannya sudah menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, tetapi dalam arti yang sama sekali berbeda dari dorang berpikiran. Yang dorang tahu Mesias pakai mahkota, memiliki jubah yang bagus. Ketidakpercayaan ini tentu membuat Yesus memasukkan mereka ada dalam golongan domba yang tak mengenalnya. Karena bagi yang benar-benar dombanya, tentu akan senantiasa menaati suaranya dan mengikut dia. Karena memang benar, karyanya nyata, apa yang dilakukan oleh Yesus yang diwujudkan dalam tindakan kemesiasannya. Ia menunjukkan mujizat, ia mengajar, dia memberi kuasanya bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang bernama teori ketidakpastian. Itu teori ini dikemukakan oleh Charles Berger dan Richard. Dan teori ini menjelaskan bahwa dalam relasi antara dua orang manusia atau lebih yang tidak saling mengenal, seringkali terjadi ketidaktahuan yang dapat berlanjut menjadi rasa takut. Contoh, saat dua orang bertemu untuk yang pertama, kalau misalnya ada di satu kendaraan yang sama, tiba-tiba orang satu oto dengan orang yang orangnya tidak kenal. Mungkin si A menaruh curiga terhadap si B. Barulah ketika tercipta komunikasi, biasa orang tanya, orang mana Rene? Atau mau pergi di mana? Baru terjadi komunikasi, ada percakapan. Dan tentu keduanya menemukan banyak persamaan. Dan dari situ maka terjadilah relasi yang berkelanjutan. Dan ternyata pelan-pelan dari rasa takut pada awalnya, rasa curiga, ternyata semua itu lulu. Karena sebagai komunikasi, dia sudah tahu ini orang mana, dia bertujuan mau pergi di mana. Nah, saudara-saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Mengenal Tuhan yang kita percaya dengan erat tentu akan memberikan kita iman yang semakin kuat, memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kokoh. Kita tidak akan lagi meragukan janji-janjinya, karena kita tahu janji Tuhan itu pasti dan akan terlaksana. Kalau dalam perkataan Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 1, bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan dikasihinya. Kalau dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, barang
tidak akan mau binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan dari pengenalan dan relasi yang erat dengan Dia, pasti manusia akan mampu menjalani hari-hari kehidupan. Kita ada di dunia bukan dengan ketakutan akan garis akhir yang tak kita ketahui, tapi dengan sukacita bahwa segala jerih lelah dan perjuangan di masa-masa manusia masih bisa bernafas akan mengantar kita pada tujuan yang mulia. Karena kita tidak pernah tahu bila mana kematian itu akan datang. Usia muda, tubuh sehat, kekayaan yang berlimpah, karir yang cemerlang, ternyata semua itu tidak menghindarkan kita dari kepastian bahwa kehidupan di dunia akan berakhir. Kalau perkataan Rasul Paulus pun juga mengibaratkan kita berada dalam sebuah kemah di dunia ini yang hanya bersifat sementara, nyandak kekal. Ada waktunya kemah itu akan dibongkar. Namun kita dapat bersukacita dan bersemangat menjalani hidup. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan Yesus, segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Dan tentu tugas kita saat ini adalah menyelesaikan tanggung jawab yang diberikannya dengan sebaik mungkin, agar ketika perjalanan ragawi kita paripurna, kita menyambut laksana seorang pemenang yang mengakhiri pertempuran dengan baik dan telah memelihara iman sampai ke garis akhir. Karena kematian orang percaya itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kematian orang percaya adalah awal dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Sebab akan ada jaminan yang pasti bagi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Karena kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi orang percaya yang beriman, dia mengamini bahwa ini merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan atas orang-orang yang telah mati di dalam Kristus, karena ada pengharapan di balik kematian. Untuk itu setiap manusia yang percaya kepada Kristus, kematian orang percaya adalah kematian yang punya harapan. Kematian merupakan peristiwa yang sama sekali tidak bisa dihindari oleh manusia manapun. Kalau Tuhan berkehendak, siapa yang dapat mengganggu-ganggukan? Kalau Tuhan berkehendak, soalnya tidak ada lagi yang bisa membangunnya. Tiada seorang pun berkuasa menahan kematian itu. Jadi kematian bisa dialami oleh siapa saja, di mana saja, ketika waktu Tuhan tiba untuk memanggil anak-anaknya. Kalau sekarang Ibu Rika panggilan kan, orang belum tahu. Kalau waktu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, itu peristiwa kematian ada di 4 rumah setelah ini. Nah, dalam kehidupan keluarga manurip lelat. Dan memang betul, kematian itu sesuatu yang pasti. Tuh badai itu dia nyandak berhenti, tetapi dia cuma berpindah. Tapi orang percaya yang beriman, sekalipun ada di badai, rasa mau tenggelam, rasanya tidak kuat, rasanya tidak mampu, ketika ada dalam iman yang percaya kepada Dia, maka tentu kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi akan membawa kehidupan manusia untuk menikmati kehidupan yang kekal. Nah, tentu bagi orang-orang yang percaya telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang percaya yang telah menikmati kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Maka hiduplah di dalam kasih karunia itu. Jangan cemari kasih karunia itu dengan dosa. Karena tentu kepastian itu
kematian itu mau jadi bagian dari setiap manusia. Orangnya tidak pernah tahu siapa lebih dulu mau mati, mau suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua. Artinya bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi mereka yang hidup dalam kepastian keselamatan dan Dia, maka Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang setia dan taat dalam iman yang sungguh. Maka inilah penghiburan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dalam peristiwa kematian tidak lagi menjadi hal yang bikin orang takut. Sebab justru melalui kematian kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang agung. Makanya hati-hati sekali kalau saat dalam menggunakan media sosial, kalau ada lihat peristiwa duka, orang turut merasakan, ada yang bilang sampai bertemu di Yerusalem yang baru. Belum tentu mau aku dapat di Yerusalem yang baru. Itu Yerusalem yang baru itu cuma orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh dah hidup kudus di hadapan Tuhan, baru mau sampai di Yerusalem yang baru. Maka tentu sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, akan membawa kehidupan kita semakin memaksimalkan setiap waktu yang Tuhan